Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya Syafinas Nasyar. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Shira Karpelani selaku CEO dan co-founder dari Ayo Connect yang sudah bergabung bersama kita. Baik Pak, ini saya ingin melanjutkan kembali perbincangan terkait growth tadi. Seberapa besar nih target dari Ayo Connect untuk adopsi direct debit dalam waktu yang akan datang? Seperti tadi saya bilang, perputaran dari recurring sendiri cukup besar di Indonesia dan kita memang fokusnya di tahun pertama untuk mendapatkan at least 4% dari transaksi tersebut untuk mengadopsi direct debit sebagai metode pembayaran yang baru kita launch ini. Jadi, tahun pertama kita fokusnya ke 4%, tahun kedua fokus kita adalah untuk mengadopsikan at least 20% dari transaksi. Oke, sebenarnya dengan metode direct debit ini dari segi cost, apakah ini akan lebih menguntungkan untuk perusahaan? Atau apa hal yang benefit yang dapat oleh perusahaan ketika menggunakan metode ini? Ya, jadi kita kalau lihat dari perspektif cost mungkin mirip-mirip dengan transaksi yang sekarang atau channel metode yang mungkin dilakukan melalui pembayaran yang sekarang ada. Tapi dengan adanya kontrol dari segi perusahaan sendiri, mereka membantu dari segi fund collection. Fund collection tersebut mungkin pembayarannya telat 2 hari, 7 hari, 30 hari, sekarang bisa percepat. Jadi dari segi working capital, dari segi keuangan mereka bakal jauh lebih teratur dengan adanya metode ini. Makanya kita akan melihat fase 1 mereka akan bakal ada banyak perusahaan untuk mengintegrasi direct debit. Fokus kedua adalah untuk memberikan adopsi kepada konsumen mereka. Ini kenapa benefitnya untuk konsumen juga untuk avoid late payments contohnya. Dan, itu juga cukup mahal bagi konsumen untuk membayar late payments tersebut. Jadi ini keuntungannya dari perusahaan ada, dari konsumen ada, dan juga bagi Ayo Connect kita membantu dari perspektif satu integrasi nggak harus ketok pintu dengan beberapa bank. Oke, selain untuk avoiding late payment tadi, biasanya apa sih yang membuat consumer tuh akhirnya oke deh, aku akan pakai direct debit gitu? Ya, I think kita akan melihat karena ini bakal ada push dari merchant-nya sendiri, karena ini membantu merchant sendiri. Jadi merchant akan menjadikan direct debit menjadi salah satu pilihan yang opsi pilihan untuk melakukan transaksi. Kita akan melihat banyak merchant juga akan binding, akan memastikan bahwa konsumen jika mengambil loan atau pinjaman dari salah satu platform yang ada, mungkin akan bilang, oh kalau Anda melakukan direct debit, fee untuk pembayaran Anda akan di-reduce atau akan ada bundling atau promo yang akan dijalankan oleh platform-platform tersebut. Tapi kita juga melihat dari segi keamanan dan juga kenyamanan bagi end customer atau end konsumen ini sangat membantu karena satu tadi avoid late payments dan juga nggak harus mengingat ini tagihan saya kapan. Berapa, dan juga memberikan kepastian ini juga karena linkingnya direct dengan bank ini sangat menjamin dari segi keamanan dan juga kenyamanan dari segi konsumen sendiri. Boleh dielaborasi lebih dalam lagi nih, menjamin keamanan dari nasabah ataupun pemilik uang ini seperti apa? Karena kan gini, ramai fenomena penarikan uang meski menggunakan ATM saja kita bisa tertarik uangnya begitu kan. Bagaimana dengan ini yang kita tidak perlu mengotak-atik lagi namun merchant sudah bisa lagi mengambil dana kita dari bank kita atau dari mana? Bagaimana memastikan ini? Yang pasti jadi end customer itu atau konsumen sendiri kalau ada transaksi pasti akan mendapatkan notifikasi. Jadi dari segi bank juga akan memberikan notifikasi kepada end customer-nya, ada account binding yang dilakukan dari platform. Account binding tersebut juga dari end customer memberikan consent secara OTP atau melakukan akses melalui, ada beberapa bank yang akan lempar kepada halaman dari mobile aplikasinya bank sendiri untuk mengaktifkan atau memverifikasi apakah ini nasabah tersebut. Itu hanya sekali doang kalau melakukan recurring. Dari segi recurring sendiri kita juga menjamin bahwa ini kenyamanan dan keamanan tersebut dari segi payment collection-nya berapa nih. Jadi sebelum kita melakukan onboarding kepada perusahaan tersebut di Ayo Connect, kita juga melakukan onboarding tersebut ke bank. Jadi bank mengetahui ini merchant-nya siapa. Ini keamanan satu layer yang kita melakukan dari perspektif Ayo Connect sendiri. Dari perspektif kedua, kita ada layer yang mungkin kita memastikan setiap ada transaksi ada monitoringnya. Ini amount-nya berapa, jam berapa, kenapa ini dilakukan transaksi, apakah ini benar merchant. And kita ada konsep yang namanya tokenization. Tokenization ini adalah sangat secure dari perspektif bank. Bank juga memberikan tokenization untuk salah satu individu
individu yang sudah binding dengan rekening tersebut. Jadi dari segi keamanan juga karena mengikuti standarnya Snap tadi dari Bank Indonesia, cukup sudah terakomodir semuanya ya dari segi perspektif keamanan dan kenyamanan tersebut. Oke, sulit nggak ini untuk memperkenalkan direct debit kepada para merchant-merchant ini yang mungkin baru mengenal terkait direct debit? Ya, to be surprised ya dari segi yang kita lihat ini banyak merchant yang menunggu untuk inovasi tersebut karena di luar negeri cukup familiar ya, banyak mau lihat dari Singapura, mau lihat dari Eropa dan lain-lainnya semua direct debit sudah berjalan untuk bertahun-tahun. Jadi Indonesia sekarang dengan adanya direct debit API dari bank ini sangat membantu. Jadi perspektif perusahaan sangat menunggu untuk inovasi ini, tapi harus ada adopsi, harus ada awareness yang kita create dengan perusahaan karena ini memang of course metode baru. Banyak yang menanyakan apakah ini akan menggantikan salah satu metode yang sekarang ada. Menurut saya ini akan menjadi opsi yang sangat baik. Belum tentu akan menggantikan, tapi bakal ada shift of volume yang mungkin bakal shift dari metode pembayaran yang sekarang mungkin mengadopsi dengan direct debit tersebut. Iya, karena ini memang cenderung lebih mudah dan tidak membuang waktu lebih banyak karena memang akan tertarik dengan sendirinya begitu ya. Dan dengan keamanan yang juga sudah dijamin. Dari fase 1 ini, udah berapa banyak bank yang bekerja sama ini? Ya, di fase 1, Ayo Connect bekerja sama dengan 7 bank. 7 bank tersebut adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Indonesia, Bank Danamon, dan juga Bank Neocommerce. Itu adalah 7 bank yang sudah kami rangkul dalam satu API yang bisa diakses oleh para merchant, dan fase kedua akan memberikan kepada bank-bank yang lain. Oke, tadi saya juga lupa ingin menanyakan tentang direct debit. Ini ada kendala nggak ketika yang sudah terjadi ataupun yang sudah berlangsung kepada para merchant-merchant ini, ada kendala nggak yang pernah dihadapi? Oke, jadi menurut saya ini kita dalam tahap market awareness. Jadi memang dalam tahap ini kita sudah ada beberapa merchant, sekitar puluhan asuransi companies yang sudah lagi dalam tahap integrasi dengan API ini, karena ini API-nya juga baru yang di-launch di market. Jadi ada perusahaan-perusahaan fintech, ada peer-to-peer lending yang terregistrasi dengan OJK, tentunya semuanya lagi dalam tahap integrasi untuk bring this to market. Kita akan melihat adopsi dalam fase kuartal 4 di Indonesia, dan juga ke depannya kita akan melihat di mana this will become mainstream ya di awal-awal tahun depan. Oke, jika kita berbicara tentang era pembayaran digital ini, Pak, sistem pembayaran digital ini menjadi vital ketika kita berbicara tentang era 4.0 dan ekonomi digital dan juga sebagainya. Bagaimana tren pembayaran digital khususnya dengan keberadaan API di Indonesia? Dan bagaimana peran perusahaan Ayo Connect ini sendiri? Ya. Seperti tadi APIs ini kan memang dalam konsep baru karena banks juga baru-baru ini yang perbankan juga baru-baru merangkul API mereka. Jadi dengan adanya konsep open banking ini membantu sekali untuk mengakses APIs tersebut. Kalau dari segi bank juga nggak mungkin akan bekerja sama dengan semua merchant. Jadi di mana itu enabler seperti Ayo Connect masuk, karena enabler seperti Ayo Connect membantu dari segi integrasi, dari segi legalities, dari segi commercial apapun, itu kita membantu antara komunikasi dengan bank dan juga nggak cuma dari sistem, dari segi administrasi dan lain-lainnya. Tapi dengan perkembangan di ke depan hari seperti tadi, yang salah satu terobosan dari open banking sendiri adalah embedded finance yang akan datang di market. Dengan kita akan melihat beberapa platform yang akan jadi mini bank. Satu platform sendiri akan menjadi menggunakan infrastruktur bank di belakangnya yang akan memberikan semua kenyamanan dan fasilitas bank di dalam platformnya mereka. Platform-platform seperti fokusnya ke SME platforms dan juga customer facing platforms akan menjadi neobanks atau mini banks yang bisa memberikan fasilitas transaksi, pembayaran transaksi dan pembayaran digital, produk-produk digital, transfers dan lain-lain. Oke. Jika berbicara tentang persaingan, ini bisnis-bisnis yang menghadirkan kemudahan ataupun tawaran seperti Ayo Connect kan nggak cuma Ayo Connect sendiri, tetapi juga ada platform lain. Bagaimana menghadapi persaingan ini?
Ya, I think kita masih di dalam tahap awal banget ngomongin soal open banking dan open finance karena ini memang terobosan inovasi yang sangat baru. Kalau kita lihat dari perspektif US atau Eropa, mungkin sudah dalam fase 3, fase 4 ya 4.0. Kita masih dalam open banking kita masih dalam 1.0. Biarpun era digital udah 4.0 di Indonesia. Jadi kita memang dalam tahap di mana kami lihat semua players akan melakukan market education dan market education itu sangat membantu kepada fintech dan juga kita memang fokusnya di belakang layar untuk membantu mereka mengakselerasi ke go to market mereka seperti apa ya. Oke, lantas apa yang menjadi target? Karena kan 2022 udah tinggal 5 sampai 6 bulan lagi, apa yang menjadi target yang akan dilakukan di tahun 2022? Ya, 22 ini fokus kita memang how to bring this market awareness untuk direct debit karena ini memang solusi yang baru dari API yang kami bawa ke go to market. Memang tadi fokus kami untuk mendapatkan adopsi at least dari segi transaksi dan juga membawa at least 4% dari perputaran recurring yang ada di Indonesia dan ke depan hari mungkin 5 kali lipat di tahun-tahun berikutnya. Sementara di tahun 2023, Pak? 2023 kita memang fokusnya banyak sekali kayak seperti tadi ada payments API, ada banking API, ada verification API. Banyak sekali API dari segi verification atau verifikasi solusi verifikasi yang akan kami launch dan juga seperti tadi embedded finance atau banking as a service adalah salah satu terobosan yang kita sudah lagi kerjakan sekarang dan di kuartal 4 akan launching. Di kuartal 4 akan launching. Sampai saat ini perkembangannya sudah sejauh mana? Ya, kami sudah ada beberapa partner dari segi bank. Kita sudah ada at least tiga bank yang sudah menggandeng tangan dengan kami untuk membawa terobosan banking as a service kepada market tersebut. Oke, berarti masih dalam perjalanan ya? Yes. Ada nggak sih kalau kita berbicara mimpi, ada nggak sih mimpi yang masih ingin diraih oleh Ayo Connect? Nah, Ayo Connect ini basically kan kita memang di belakang layar mungkin kita sekarang support sekitar 200 perusahaan di Indonesia, tapi banyak yang tidak mengetahui kami. Karena kita memang mungkin Mbak Syafina juga melakukan transaksi atau melakukan interaksi dengan salah satu platform, contohnya seperti Dana, Bukalapak dan lain-lainnya. Tapi di belakang layar kita adalah pipa yang sangat membantu dari perspektif integrasi dan juga processing transaksi tersebut. Nah, fokus Ayo Connect sendiri dari 200 perusahaan, gimana kita bisa membawa dan membantu 500 perusahaan. Banyak sekali startup yang lagi banyak startup baru yang sedang growing atau baru saja masuk ke dalam market ini. Diorang nggak mungkin kita melihat startup akan mengakuisisi perusahaan atau memiliki modal untuk melakukan mendapatkan lisensi dan lain-lainnya. Ini yang menjadi fokus area di mana enabler seperti Ayo Connect bisa membantu growth mereka. Jadi diorang tinggal fokus ke end customer, akuisisi customer seperti apa, go to market seperti apa. Dengan adanya Ayo Connect sangat membantu untuk percepat roadmap-nya mereka untuk go to market. Oke, selain menawarkan adanya inovasi direct debit ini, sebenarnya apalagi sih yang ditawarkan oleh Ayo Connect yang mungkin bisa para pembisnis di luar sana tahu? Ya, jadi kita memang dikenal sebelumnya kita memang fokus ke pipa atau APIs-nya PPOB cukup lengkap. Itu salah satu APIs kami. Kita membawa terobosan transfer seperti cash out dari retail stores itu bisa dilakukan. Perspektif open banking ada banyak yang kita akan bring to market seperti income verification dan juga verifikasi APIs lainnya. Dari segi banking kita ada seperti tadi embedded finance atau banking as a service dan juga kemudian hari mungkin akan memberikan corporate card atau prepaid card yang akan kita launch di kemudian hari. Ini saya penasaran sih terkait bagaimana kinerja Ayo Connect di tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Apakah ada peningkatan atau apakah karena adanya pandemi ini justru terpukul di tahun lalu atau seperti apa? Ya, kami melihat kita salah satu perusahaan yang bisa bersyukur di dalam situasi pandemi ini karena kita melihat banyak sekali platform melihat peningkatan transaksi, mau itu transaksi digital especially
karena kita di belakang layar, kita di pipa yang membantu mereka, kita juga mendapatkan bisa dibilang kecipratan transaksi dari platform-platform tersebut. Ya, jadi kita melihat di tahun lalu kita grow 5 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan tahun ini kita juga on track untuk melakukan at least 6 kali lipat dari transaksi sebelumnya. Tapi di tengah ekonomi global yang volatile saat ini, yang mana satu nih kira-kira, apakah isu geopolitika atau pandemika atau isu resesikah yang mungkin bisa berdampak kepada Aye Connect? Ya, kita melihat bahwa dari perspektif Indonesia is well positioned menurut saya. Dari saya berterima kasih kepada regulator, kepada pemerintah untuk melakukan whatever they can to make sure that Indonesia is well protected. Kalau kita melihat suhu dari investor atau modal investor yang masuk juga, banyak yang sangat excited mengenai Indonesia dari perspektif startup, dari segi fintech. Karena fintech sendiri cukup growing, mungkin baru-baru ini juga ada news mengenai fintech lagi bertumbuh sangat cepat. Jadi memang ini saya bisa bilang bahwa dampak-dampak tersebut tidak akan terasa bagi at least kalangan fintech, karena ada growth and consumer base-nya juga lagi growing. Internet penetration sendiri cukup kuat di Indonesia, sudah memasuki 80% lebih internet penetration. Jadi tinggal fokus di mana underbank itu bisa di-serve dengan adanya APIs ini melalui platform tersebut. Oke, berarti meskipun ada kondisi ekonomi yang cukup volatil, tidak begitu berdampak dengan bisnis dari Aye Connect sendiri ya, karena memang tadi sudah terakomodir dari regulasi dan segala macam yang diberikan oleh Bank Indonesia. Benar sekali. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Sehat dan sukses selalu, Pak. Terima kasih.